86% bukan survei abal-abal. Daripada ikut yang sedikit, yang 13%, ya ikut sama 86. Biar nanti saya gubernurnya tidak merasa malu ketemu dengan saya. Gerindra jangan hanya dipinjam partainya, tetapi harus berkomitmen dengan keluarga besar partai. Setuju tidak? Setuju tidak? Karena nanti 5 tahun ke depan partai Gerindra yang akan menang di Sumedang. Ini perlu kita tegaskan bersama. Karena apa? Karena politik itu adalah kebersamaan, kekerabatan, persaudaraan, keyakinan, dan ideologi. Pak Prabowo mengusung ideologi nasionalisme dan kebangsaan secara sempurna. Tidak ada partai yang mengheningkan ciptanya, ditampilkan spirit kepahlawanan. Pahlawan yang berani mengorbankan dirinya, nyawanya, hartanya, bahkan kehormatannya demi kehormatan negara. Dan tidak ada politisi yang kesatria di republik ini kecuali Pak Prabowo Subianto. Untuk itu apa yang mesti kita lakukan? Kalau Pak Prabowo mengusung nilai-nilai spirit nasionalisme sebagai spirit kebangsaan dan perjuangan partai Gerindra, kalau tadi Ketua AIN mengatakan Kang Deddy surveinya sekian, hari ini surveinya 75,7%, survei tertinggi di antara calon gubernur di seluruh Indonesia. Tapi saya katakan, Pak Ketua, saya tidak ada arti survei itu, dan saya tidak akan pernah mendapat kesempatan menjadi calon gubernur, tidak akan mendapat raihan dukungan yang luar biasa dari seluruh rakyat Jawa Barat, dan insya Allah sampai 27 November kalau saya tidak bersama Bapak Prabowo Subianto. Justru Pak Prabowo lah yang berikan ruang dan kesempatan pada saya untuk mengembangkan pikiran dan gagasan saya di tengah-tengah rangkaian kontroversi yang panjang. Saya teringat betul ketika debat di pemilihan gubernur 6 tahun yang lalu. Waktu itu saya diusung menjadi calon gubernur. Saya dipeluk dengan erat oleh Pak Prabowo, dan tangan saya dipegang sangat lama. Kenapa itu terjadi? Kalau saya berkata jujur pada Pak Haji, saya dulu pernah di fit and proper test untuk menjadi ketua Gerindra Jawa Barat. Tetapi karena ada faktor-faktor eksternal yang waktu itu mungkin tidak dimungkinkan saya untuk masuk Gerindra, dan Allah lagi mengantarkan saya dulu bertapa di tempat lain. Pada akhirnya, tanpa diduga dan tanpa direncanakan, saya diminta untuk bertemu pada hari Rabu hampir 2 tahun yang lalu untuk membicarakan masa depan Jawa Barat dan masa depan Indonesia. Dari situlah rangkaian keberpihakan, dan Purwakarta di tempat saya memimpin jadi bupati, Pak Prabowo selalu meraih 80% raihannya. Dari mana kita memulai Jawa Barat pembangunan ini? Saya mengusung ideologi kesundaan sebagai ideologi politik saya, karena saya adalah politik yang tinggal di Jawa Barat. Saya tidak mungkin mengusung ideologi lain. Kenapa? Karena kalau ingin membangun sebuah wilayah, maka wilayah itu harus didekatkan pada identitas diri. Karena negeri ini adalah negeri kesatuan. Karena negeri ini negeri kesatuan dibangun dalam Sumpah Pemuda. Dalam Sumpah Pemuda ditegaskan komitmen berbangsa, berbahasa, bertanah air oleh siapa? Oleh Yong Celebes, oleh Yong Sunda, Yong Betawi, Yong Ambon, Yong Sumatera, dan seluruh Yong Jawa berkomitmen. Maka Indonesia itu disusun dalam rangkaian peristiwa kebudayaan, di mana Jawa memiliki identitas Jawa, Sunda memiliki identitas Sunda, Sumatera memiliki identitas Sumatera. Disitulah diletakkan kerangka berpikir kenegaraan oleh leluhur Sunda dengan kalimat
ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung birikna sacarana lain tepak sejen igel. Apa itu artinya? Sebuah piranti kebangsaan akan dimulai dari piranti kebudayaan. Piranti kebudayaan melahirkan bahasa, piranti kebudayaan melahirkan pakaian, piranti kebudayaan melahirkan makanan, piranti kebudayaan melahirkan seni. Dengan kekuatan itulah kita akan membangun sendi-sendi ekonomi. Karena sendi-sendi ekonomi pribumi adalah pakaian, bahasa, kesenian. Itulah seni ekonomi pribumi. Sumedang terkenal bukan oleh industri, oleh tahu. Oleh tahu Sumedang. Itu yang membangun identiti Sumedang, sehingga teringat kalau ngomongin Sumedang hanya dua yang dalam pikiran orang. Satu tahu, hiji tahu, dua hiji tahu, dua celem identiti. Bedanya adalah orang Barat Amerika merumuskan identiti di branding, di packaging, kemudian digerakkan menjadi ekonomi dunia dibakun sebuah fanatisme. Kalau makan McD adalah kemajuan, kalau makan Kentucky adalah kemajuan, kalau mengaku cowboy adalah kemajuan. Pertanyaannya adalah kita justru terbalik, merasa hina ketika makan tahu, merasa hina ketika makan uji celbu. Kantor-kantornya tidak berubah, tempat-tempat dagangnya begitu-begitu juga. Kemudian ruang pembakarannya gitu-gitu juga karena negara tidak mengintervensi, negara tidak menghadirkan konsultan untuk mengambilnya. Tahun 8 tahun yang lalu Purwakarta tidak memiliki identitas apapun. Saya mencoba menghadirkan sate marangi sebagai identiti. Saya jujur aja, saya panggil konsultan yang mendampingi Indomie, yang buat Indomie selera pun namanya Pak Subiakto. 4,5 miliar saya bayar pakai dana pribadi. Untuk apa? Membranding sate marangi agar Purwakarta waktu itu punya identitas. Jadi kalau waktu itu di Purwakarta dibikin julang apa, dibikin gapura Indung Rahayu, dibuat patung Menong yang kemarin dimusyrik-musyrikan, itu sesungguhnya saya ingin membangun branding. Inilah daerah kami, inilah identitas kami. Ini penting. Kalau ditanya, pertama saya jadi bupati, kemana saya berguru? Saya datang ke alun-alun Sumedang. Saya belajar tentang sejarah Sumedang. Saya tahu tentang Sumedang, pusar budaya Sunda. Kenapa? Karena kerajaan terakhir yang masih bertahan dari Pajajaran adalah Sumedang Larang. Sehingga diserahkanlah mahkota Binokasih dari seorang panglima, dari seorang senopati Jaya Perkasa. Dia tinggalkan kehancuran Pakuan Pajajaran. Dia bangun di sini dan saya memiliki keyakinan bahwa Jawa Barat akan mengalami hidup subur, makmur, gemah, ripah, repeh, rapi dengan cara saya berangkat dari sini. Identitas itu menghadapi banyak serangan, terutama dibenturkan dengan persoalan agama. Dan saya katakan secara substansial, sesungguhnya Islam itu identik dengan kesundaan. Rawayan jati atau manusia sejati dalam perspektif Sunda adalah manusia sempurna yang memiliki sifat cager, bager, bener, pinter, singa. Dalam perspektif kenabian, sidik, patona, amanah, tablet. Atau sidik, amanah, tablet, patona. Perspektifnya. Identiti manusia Sunda itu apa? Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyaangan kanu poekeun. Itulah manusia Siliwangi. Jadi manusia Siliwangi itu manusia apa? Silih asa, silih asu, silih asih, silih pikanyaan, itulah papat kalimat tunggal. Dan itu bukan ideologi politik dadakan yang muncul 5 tahun sekali sebagai klaim kesundaan. Bukan, tapi itu perilaku hidup. Maka kalau orang beragama, kalau orang bersilih asa, bersilih asih, kalau orang bertauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam hatinya la ilaha illallah, maka politiknya tidak boleh ada kedengkian di hati.
Maka politiknya tidak boleh kotor. Maka politiknya tidak boleh hasud. Maka politiknya harus politik bersih. Politik yang la ilaha illallah. Agar apa? Agar Islam dipahami sebagai rahmatan lil alamin. Perspektif Sunda ini yang saya tegaskan. Dan kemudian adalah di tengah keraguan orang tentang berpikir Sunda, berpikir perspektif Sunda, menuju arah kesundaan, orang takut terhadap apa? Elektoral. Takut tidak dipilih, takut terdegradasi, takut. Dan saya hanya ingin menyampaikan pesan pada siapapun. Jangan pernah malu, merasa, mengembangkan, masuk dalam cara berpikir Sunda. Kenapa? Karena kita minum airnya air di tanah Sunda. Karena kita kakinya berpijak di tanah Sunda. Karena kita menghirup udaranya udara Sunda. Dalam perspektif kepemimpinan Sunda adalah manusia yang sudah rawayan jati, kaluhur sirungan, kahandap akar. Kaluhur sirungan artinya dia memiliki intelektual yang cukup, memiliki nilai-nilai akademis yang memadai, otaknya bisa menjangkau langit maya dalam dunia internet seperti hari ini. Dalam komunikasi politik dia bisa bicara dengan para menteri, dia bisa bicara dengan presiden, dia bicara dengan para duta besar, dia bicara dengan para politisi dimanapun. Saatnya dia pakai dasi, ya pakai dasi. Saatnya dia pakai jas, ya dia pakai jas. Saatnya makan pakai sendok dan garpu, maka dia makan pakai sendok dan garpu. Tapi ingat, seluruh suara yang engkau raih itu adalah mereka yang ada di bumi, para pensiunan prajurit, kopral di Gerindra, semua banyak. Mereka yang punya akar ke tukang ojek, mereka punya akar ke dapur-dapur, mereka punya akar di lingkungan masyarakat. Maka kaki kita harus menginjak ke bumi, terhadap akar. Dan saya mencoba menghadirkan politik itu dalam setiap hari. Bukan politik yang pencitraan, tiba-tiba saya jadi joget, bukan. Tapi saya hidup. Kalau ditanya, Kang Dedi kakara ke Sumedang, karena lajo YouTube. Kenapa kamari aing tan urang Sumedang tah belah ditutup nu nanggung ya tah betul. Saya sudah berapa rumah dibangun di Sumedang, sudah berapa orang yang saya obati di Sumedang tidak pernah cerita pada siapapun. Kenapa? Karena itulah prinsip Siliwangi. Dia datang, dia hadir pada tengah-tengah masyarakat yang mengalami kesusahan. 7 tahun yang lalu pada saat ada bayi kembar, badannya menyatu, kemudian dioperasi di Hasan Sadikin dengan biaya 600 juta rupiah, dan itu orang Sumedang. Boleh saya cerita? Nah, perspektif ini yang harus dilakukan oleh kita. Kenapa? Kebaikan kita bukan untuk elektoral, Pak. Kebaikan kita bukan untuk dipilih, Pak. Kebaikan kita adalah tugas-tugas kemanusiaan, tugas-tugas yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi, tugas-tugas yang diamanatkan oleh leluhur Sunda, di mana leluhur Sunda lebih memilih menyingkir ke sisi gawir daripada rongkah pasea di alun-alun. Inilah. Untuk itu saya melihat, Kang Doni, bukan perspektif politik keterpilihan 27 November, tapi kebanggaan saya terhadap masyarakat Jawa Barat hari ini. Lahirlah kesadaran kolektif, merasa orang Jawa Barat punya martabat dan punya harga diri. Merasa Jawa Barat kalau dihinakan budayanya marah, kalau dihinakan wayangnya marah, kalau dihinakan pemimpinnya marah. Dan sepanjang saya berpolitik, saya baru menemukan hari ini di mana orang Jawa Barat memiliki spirit. Dia ingin memiliki pemimpin yang mengerti akar-akar kesundaan. Dan ini tersebar bukan hanya di Cirebon, bukan hanya di Indramayu, bukan hanya di Kota Depok. Kota Depok survei saya hari 61%. Kota Bekasi 67%. Di basis orang yang meragukan. Dibantu oleh Pak Ketua DPD yang sangat baik ini, di Tasik sudah mencapai 76%, hampir 80%. Orang ragu waktu lalu. Kenapa? Saya tahu betul karakteristik orang Jawa Barat. Kenapa? Orang Jawa Barat itu harus dimulai. Kudu dimimitian, sabab sifatna tu turut munding, kumanu ramekna. Tetapi lamun geus dimimitian urang Sunda Matara eureum. Hese hudangna, geus hudang hese lempesna.
Prinsip kesetiaan ini selaras dengan prinsip-prinsip militer, prinsip tentara, prinsip Kopassus. Paham saya. Saya belajar bergaul dengan teman-teman Kopassus. Kalau masuk hutan temenang mandi, temenang nyikat gigi. Kenapa? Agar bersatu dengan alamnya, agar bersatu dengan bau tanahnya, dengan bau pohonnya, bau airnya, sehingga tidak bisa dideteksi oleh musuh. Anjing pelacak tidak bisa mengejarnya. Saya tahu itu. Jadi orang Sunda lamun hayang papat kalimat tunggal, insan kamil, manusia yang sempurna, manusia Indonesia yang sejati, maka dia harus bersenyawa dengan seluruh 4 unsur itu. Cintai tanahnya, cintai airnya, cintai udaranya, selamatkan gunungnya, selamatkan mata airnya, selamatkan areal pesawahannya, bangun industri yang berbasis ekosistem dan lingkungan. Ini cara membangun kemajuan masyarakat ini. Dan inilah cara nasionalisme yang diajarkan oleh Pak Prabowo. Anda tahu nggak di mana Pak Prabowo melakukan tafakur? Di Hambalang, di tanah Sunda bernama Pakuan Pajajaran Bogor. Dan di Bogor itulah tempat bersemayam para raja Nusantara. Pak SBY 2 periode tinggalnya di Cikeas. Kemudian Pak Jokowi bisa 2 periode karena istananya kebanyakan menggunakan istana Bogor. Sekarang Pak Prabowo bukan hanya menggunakan istana, bertapanya di Hambalang sehingga jadi presiden dengan kesabaran yang dimiliki. Jadi kita punya tempat yang spiritual. Bagaimana ke depannya? Ya jaga. Saya sampaikan ke Pak Doni, ke depan jangan takut yang penghasil mata air tidak punya duit. Jangan takut yang punya hutan tidak punya duit. Jangan takut yang lereng-lereng gunung yang tidak punya duit. Karena gubernur akan mengatur perayaan pajak di daerah industri. Uangnya sebagian akan digunakan untuk kemakmuran orang gunung agar melindungi mata air, agar melindungi hutan-hutannya. Kenapa? Tidak akan ada kawasan industri di Bekasi kalau tidak ada Gunung Wayang. Tidak akan ada hamparan sawah di Pamanukan, di Indramayu, di Cirebon kalau tidak ada Jatigede. Untuk itu kalau ingin makmur hulunya segera dijaga. Kalau ingin menjaga kesehatan manusia, yang dijaga adalah saraf otaknya, hulunya, bukan kakinya, hulunya dulu, ininya dulu hulu. Kalau ingin hidup sehat, jaga hulu hatinya. Udah boga penyakit sirik ke batur surveinya naik, ya mulia, terus ngerahkeun bajer. Bukan itu cara. Untuk itu, saya minta semuanya, insya Allah di bawah kepemimpinan Ketua AI Jawa Barat akan meraih masa kemenangan. Kalau dulu di Jawa Barat nggak ada kepala daerah, ada satu pun ngaku. Kalau ada wakil pun lepas. Insya Allah saya yakin betul kita nanti punya 10 kepala daerah minimal, 11 dengan gubernur. Dan ini adalah capaian prestasi awal Partai Gerindra. Dan saya yakin Pak Doni akan bersama-sama kita semua. Daripada ngilu kanu Allah, geuning keneh ngilu kanu loba. Setuju tak? Inilah komitmen kita. Jadi saya bersama orang tua saya sendiri, insya Allah akan menjaga kebesaran Partai Gerindra. Dan saya akan menjaga marwah masyarakat Jawa Barat. Saya tidak mau lagi ke depan masyarakat Jawa Barat ada yang dipenjara tanpa salah seperti kasus di Cirebon. Saya akan jaga kehormatan. Di setiap kecamatan saya akan simpan para pengacara dan saya buka kantor-kantor pengacara gratis untuk warga. Di setiap desa nanti ada ambulan-ambulan yang didampingi oleh sopir yang sudah dibayar. Ada perawatnya, ada rumah sakit yang berkelas dan berintegritas. Tadi pagi saya sudah rumuskan sebuah kebijakan baru. Ke depan harus ada 10.000 engineer baru yang lahir dari ITB, dari UI, dari Unpad, dari berbagai perguruan tinggi. Dan rencana saya adalah anak-anak pandai di Jawa Barat akan dibiayai oleh provinsi. Kemudian dia tinggal di mes tentara. Paginya dia kuliah, sorenya dia pulang ke mes tentara. Untuk apa? Dia memiliki otak yang cerdas,
tetapi memiliki perilaku yang nasionalisme seperti Pak Prabowo. Ini harapan. Jawa Barat butuh itu. Butuh langkah yang nyata, butuh belanja yang tepat, sehingga di tangan saya tidak ada kompromi terhadap penyimpangan anggaran. Di tangan saya tidak ada kompromi terhadap penghamburan anggaran. Anggaran dari rakyat harus kembali pada rakyat untuk kemakmuran rakyat. Inilah, dan selanjutnya saya ingin jadi gubernur Jawa Barat. Bukan hanya gubernur yang tinggal di kota Bandung, sehingga berkantornya 1 minggu di Gedung Sate, 1 minggu di kantor gubernur wilayah Cirebon ex-presidenan, 1 minggu kantor gubernur wilayah Purwakarta ex-presidenan, 1 minggu kantor gubernur wilayah Bogor ex-presidenan, 1 minggu kantor gubernur wilayah Garut ex-presidenan. Kemudian inilah bagian dari komitmen saya. Dan pada waktu itu jangan aneh kalau nanti ada gubernur ada di dapur orang-orang miskin, ada gubernur ada di kantor kepala desa pagi-pagi. Saya tidak akan protokoler. Saya ingin mewarisi spiritnya Prabu Siliwangi yang mencintai rakyatnya sepenuh hati dan mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pribadinya. Apalagi saya tidak ada beban dalam hidup saya, sabab pamajikan itu boga aing. Inilah komitmen. Saya memiliki spirit yang kuat. Dan Pak Doni sudah berhasil membangun Kabupaten Sumedang. Pak Doni tugasnya tinggal 1 pasang baligo yang gede di billboard yang gede di Sumedang. Kalau Pak Doni berkomitmen bersama-sama Deddy Mulyadi. Setuju? Namun tengah lakonan eta dicirian ku aing 5 tahun lalu. Setuju? Wah. Oke, partai Gerindra ku aing sina oposisi di ku aing. Setuju? Wah. Oposisi di Sumedang di peloporan ku gubernur jeung ku Pak Ketua DPD rudet. Ya, itulah komitmen kita. Ya, kita komitmen karena Gerindra sangat berkomitmen pada Pak Doni. Berapa pemilih Gerindra tamplok ke Pak Doni. Tinggal Pak Doni sarjana saeutik kudu tamplok ke Gerindra. Setuju? Wah. Kalau survei saya 88 berarti tete can rombongan Pak Doni asup. Jadi nanti kalau pemilih Pak Doni masuk ke saya 90. Jadi lamun Deddy Mulyadi ke 80, Pak Doni kan 100% ke saya tak. Inilah komitmen kita dan kita siap memenangkan, tetapi prinsip satu, menang sombong. Karena apa yang saya raih adalah kepercayaan dari Pak Prabowo dan kepercayaan dari rakyat Jabar. Tanpa dirimu, aku mah apa tuh? Nah, untuk itu tuh, mun Deddy Mulyadi pidato pinuh ini kain kabeh. Pinuh. Jadi itu saya sampaikan, siap? 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 Siap menangkan Doni Pajar? Siap menangkan Deddy Erwan? Walaupun saya tahu Pak Erwan tidak harmonis dengan Pak Doni. Wah, tapi kan halus atau rombongan Pak Umuh milih iya, rombongan Pak Doni milih iya, kan halus benar Pak. Well Pak, jadi 80% well Pak. Beres. Oke. Pokoknya itu saja. Memang orang Sunda mah eta Kang Doni ngomong sapokna, ngadet sacerekna, ngomong nanti terus terang. Mantangnya kuring kawakilan pisan iku kolot ya ngomongnya beletak-beletuk resep kan gitu. Aduh, lamun can tarik hareos kabeh. Tadi mah kudu lebih tarik di bapaknya. Pokoknya semangat, kita doakan Bapak Haji Amir sehat. Kita doakan Bapak Haji Amir dan istrinya semakin maju usahanya. Dan sebagai orang Jawa Barat, saya sangat bangga orang Jawa Barat punya pengusaha yang sukses di bidang transportasi. Kalau Pak Haji Amir mah bisnis sukses, keluarga sukses, politik sukses, urang mah suksesna politik unggul.
can sukses neangan pindungan budak. Atur nuhun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Gerindra. 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 Doni Fajar. Doni Fajar. Doni Fajar. Kalau saya bilang Prabowo 2 periode, jangan ngomong presiden lagi, guys, presiden ayo nama. Prabowo. 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 Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Dedi Erwan. Wah. Dedi Erwan. Dedi Erwan. Dedi Erwan. Jampe-jampe harupat, gera gede, gera lumpat, gera pilih nomor 4.